Ketika ayat ini turun, yang lain bergembira, saling berpelukan, saking senangnya. Islam dimenangkan, Islam disempurnakan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Dengan menangisnya sejadi-jadinya ini Umar bin Khattab bersedih. Sampai kemudian para sahabat Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah ya ayyuhan nasuttaqullah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang dingin ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majelis ta'lim ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Masih kita membahas kitab Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah, intisari akidah Islam. Masuk kita ke halaman 71. Inti dakwah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan matan dari kitab Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah ini. Qala al-muallif rahimahullah, wa hadza dinuhu. Inilah agama Islam. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada satupun kebaikan di dalam agama Islam ini kecuali sudah ada petunjuknya, kecuali sudah ada perintahnya untuk melakukan kebaikan tersebut. Maka tidak ada, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan di dalam Islam ini yang disembunyikan. Seluruh kebaikan yang ada sudah dijelaskan dengan gamblang di dalam syariat Islam. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali di dalam agama Islam itu sudah diperingatkan keburukan tersebut. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid. Kemudian Syekh mengatakan, dan kebaikan yang paling afdal di dalam agama Islam ini adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardahu, dan seluruh amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwanu fiddin rahimakumullah, syariat Islam merupakan syariat yang sempurna. Seluruh kebaikan yang ada dijelaskan di dalam syariat Islam. Dan tidak ada kebaikan yang paling agung di muka bumi ini kecuali tauhid, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seseorang mengakui ya tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kemudian apa? Kebaikan yang paling agung itu adalah tauhid. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi ini, yaitu dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan para mufasir mengatakan wa ma'na ya'budun yuwahidun.
Dan makna ya'budun adalah yuwahidun, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid merupakan kebaikan yang paling agung. Kalau ada orang yang berbuat baik sebesar apapun, namun tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Yang orang tersebut tidak dianggap melakukan kebaikan. Ya, dalam masalah ukhrawi. Ya. Jadi tauhid ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah kuncinya keselamatan akhirat. Jadi kalau kita pingin selamat dunia, kita pingin selamat akhirat, adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di mana tauhid itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Lahir manusia di muka bumi ini dalam rangka ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seorang lahir di dunia ini dalam kondisi tauhid. Ketika kita berkumpul di alam ruh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ditanya kita satu-satu roh kita. Kemudian kita mengatakan, "Bala syahidna." Benar ya Allah, kami mengakui bahwasanya Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Maka ketika manusia lahir di muka bumi ini dalam kondisi fitrah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini lahir dalam kondisi fitrah. Lahir dalam kondisi Islam. Lahir dalam kondisi mukmin. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan orang tersebut menjadi Yahudi. Au yunassironihi, atau menjadikan anak tersebut menjadi Nasrani. Au yumajisanihi, atau menjadikan anak tersebut menjadi seorang Majusi. Tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita senantiasa berada di atas fitrah tauhid tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian Allah memberikan rizki kepada kita, dan tidak ada tujuan lain ketika Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang melenceng dari tauhid ini, berarti apa? Orang tersebut sudah keluar dari fitrah yang benar. Maka tidak ada kedurhakaan yang lebih besar daripada apa? Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini disebutkan oleh mu'alif, wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asyirku. Dan keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhullahu wa ya'bahu. Jadi kalau kebaikan yang paling besar itu adalah mentauhidkan Allah dan amal-amal yang dicintai Allah, sedangkan keburukan yang paling besar adalah kesyirikan. Yang kedua, amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah itu ketika menggoda manusia, pertama kali yang dilakukan oleh iblis, syaitan dan bala tentaranya, bagaimana seseorang keluar dari fitrah tauhid ini. Maka ada kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, maka kemudian apa? Di dalam Al-Kabair itu ditulis dosa yang paling besar adalah syirik.
Kemudian ada kitab menarik, judulnya Talbis Iblis. Talbis Iblis ini bagaimana cara iblis menggoda manusia agar menjadi sesat. Dan pertama kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh iblis, bagaimana manusia melakukan kesyirikan, melakukan kemusyrikan. Kenapa? Ya karena kesyirikan ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka ladulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu termasuk kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik kezaliman yang paling besar? Bagaimana tidak? Allah menciptakan kita, Allah memberikan rizki kepada kita, Allah memberikan kehidupan bagi kita, kemudian apa? Kita menolak Allah sebagai Tuhan kita. Kalau ada seorang bapak, ya, suami istri, Bapak Ibu yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki seorang anak. Dari lahir anaknya itu disayang luar biasa. Dimanja, dirawat, ya, dikasih makan, disusuin. Ya, ibunya kalau mau melahirkan nyawa menjadi taruhannya. Bapaknya kerja keras, ya, banting tulang untuk menghidupi anak tersebut. Dididiknya anak tersebut, disekolahkan, dibiayai, dirawat. Ketika besar mengatakan apa? Kamu bukan bapakku, kamu bukan ibuku. Ya, ini ada kisahnya namanya Malin Kundang kan gitu Pak. Nah, kira-kira bagaimana Pak perasaan orang ini? Ya, ada seorang bapak, ada seorang ibu merawat anaknya sejak kecil. Kemudian apa? Ketika anaknya dewasa mengatakan kamu itu bukan bapakku. Tidak sudi, ya, saya ini menganggap kamu sebagai bapak. Tidak sudi saya menganggap kamu sebagai seorang ibu. Bagaimana sakitnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tentu orang tua tersebut akan marah. Ya, bahkan saking marahnya sudah kamu, ya, Pak kutuk jadi batu misalnya kan gitu. Saya juga tidak akan apa? Ya mengakui dirimu sebagai anak. Ini kalau kemudian apa? Ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengorbanan Allah itu jauh lebih besar daripada pengorbanan bapak ibu kita. Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya. Kemudian apa? Ya, ini orang tersebut tidak mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih memberikan rizki kepada siapa saja, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam hadis itu, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya nilai bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat dari satu, ya, sayap nyamuk. Seandainya bumi ini di mata Allah itu lebih berat dari satu sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan seteguk minum kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dunia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kecil. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak beriman kepada Allah, kaya raya Pak, hartanya banyak. Akan tetapi Allah memberikan agama ini, memberikan ilmu din ini khusus kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan pahamkan kepada urusan agamanya. Dan seseorang tidak akan mungkin paham dengan urusan agamanya kecuali kalau kemudian dia mempelajari ilmu agama tersebut. Maka datangnya kita Pak di masjid ini, ya,
dengan segala kondisinya, capek kita seharian kerja, menyempatkan waktu duduk bermajelis taklim mempelajari agama. Mudah-mudahan itu sebagai bentuk bahwasanya Allah cinta kepada kita, sebagai bentuk bahwasanya Allah menghendaki kita ini untuk menjadi orang-orang yang baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang paling agung adalah tauhid, dan keburukan yang paling jelek adalah kesyirikan. Ba'athahullahu ilan nasi kafah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinni wal insi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya untuk taat kepada nabi, ya, kepada seluruh manusia dan jin. Jadi Bang, yang mengikuti agamanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya manusia saja, Bang, tapi juga golongan jin diperintahkan kemudian apa? Untuk taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jin itu ada jin yang muslim, ada jin yang kufur kepada Allah. Ya. Mereka juga hadir di majelis-majelis taklim. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi, "Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, ya, orang yang diutus kepada kalian semua. Wa kammalallahu bihiddin." Wa dalil qauluhu ta'ala, "Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah." Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini. Dan hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum. Kami telah menyempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan telah kusempurnakan ya nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum Islam madinah, dan aku ridho Islam itu sebagai agama. Ini surat Al-Maidah ayat ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya agama Islam ini merupakan agama yang mulia. Kalau kita melihat sejarah sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendakwahkan Islam, datang dalam kondisi gharib, dalam kondisi asing. Rasulullah berdakwah sampai kemudian apa? Manusia berbondong-bondong masuk Islam, sampai agama Islam ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Sungguh telah aku sempurnakan pada hari ini agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan sungguh telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum Islam madinah, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ketika itu para sahabat bergembira. Ya. Kenapa? Perjuangan mereka selama ini luar biasa. Ya, mendakwahkan Islam, mempertahankan Islam, sampai kemudian agama Islam menjadi agama yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ayat ini turun, ya, para sahabat bersukacita. Para sahabat bergembira, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ayat ini turun,
yang lain bergembira, saling berpelukan, saking senangnya. Islam dimenangkan, Islam disempurnakan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Dengan menangisnya sejadi-jadinya ini Umar bin Khattab bersedih. Sampai kemudian para sahabat pun heran. Ada apa gerangan dengan Umar bin Khattab? Yang lain bergembira dengan turunnya ayat ini karena Islam disempurnakan. Ini Umar menangis. Ketika ditanya, wahai Umar, ada apa gerangan? Bukankah ayat ini merupakan kabar gembira bahwasanya agama Islam telah disempurnakan oleh Allah, bahwasanya nikmat Allah telah disempurnakan untuk kita? Umar bin Khattab mengatakan, ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya tugas dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai. Rasulullah diutus di muka bumi untuk mendakwahkan Islam sampai kemudian agama Islam sempurna. Ketika agama Islam sempurna, maka tugas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah habis. Tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Ini ayat, kata Umar bin Khattab, menunjukkan sebentar lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai akan wafat. Baru sadar ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian para sahabat bersedih. Dan memang setelah ayat ini turun, tidak lama kemudian maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tugasnya selesai. Wa dalil ala mautihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan wafat, kata Allah. Wa innahum mayyitun, dan mereka sahabat-sahabatmu juga akan wafat, dan umatmu juga akan wafat. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kelak pada hari kiamat, engkau dan umat-umatmu dan seluruh manusia yang ada akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takhtasimun, kalian saling berdebat, kalian saling berselisih tentang tauhid yang benar itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya sedang batuk sedikit. Bukan sedikit ya, banyak ya, Mas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari surat Az-Zumar ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya apa? Kelak pada hari kiamat seluruh umat itu akan berkumpul di hadapan Allah. Dan mereka itu akan saling mengklaim tentang kebenaran agamanya masing-masing. Maka ada orang yang mengatakan, "Oh, ya Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala." Wah, bukan, ini agama saya yang paling benar dan lain sebagainya. Keyakinan saya yang paling benar dan sebagainya. Maka dalam riwayat disebutkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan datang dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya agama yang benar adalah agama tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka bergembiralah ketika itu orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid, orang-orang yang berpegang teguh kepada fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Dan Rasul berada di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha
di mana umur Ibunda Aisyah ketika itu masih 18 tahun. Rasulullah terbaring di pangkuan Ibunda Aisyah. Sahabat sudah berkumpul di situ. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika itu. Maka kemudian ada sahabat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak percaya kalau Rasulullah itu wafat. Maka Umar bin Khattab dengan pedangnya berkata kepada para sahabat, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal, maka yang akan kutebas dengan pedangku ini. Ya, marah kan, saking marahnya Umar bin Khattab. Ya, pokoknya mau dihajar kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal. Para sahabat terdiam, nggak ada yang berani, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Badannya kecil Abu Bakar, jauh dibanding dengan Umar bin Khattab. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika Umar ini marah, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq jalan, dipegangnya jenggot ya Umar bin Khattab ini. Wahai Umar, tidakkah engkau mendengar ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka mayyitun, sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau akan meninggal, wa innahum mayyitun, kemudian sahabat-sahabatmu juga akan meninggal. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetar tubuhnya Umar bin Khattab, jatuh kemudian pedangnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sungguh wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya, aku lupa dengan ayat ini, ya seolah-olah aku belum pernah mendengar ayat tersebut. Saking cintanya para sahabat dengan baginda Nabi SAW, sampai kemudian ada yang marah ketika Rasul SAW meninggal dunia, karena tidak percaya orang yang dikasihinya ya telah dipanggil ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal bin Rabah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasul SAW wafat, maka sudah tidak kuat lagi untuk mengumandangkan azan. Ya. Kalau mengumandangkan azan, ya melafalkan, ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya maka kemudian apa? Masya Allah, jazakallah khair. Maka kemudian apa? Bilal bin Rabah ini kemudian apa? Langsung kemudian jatuh. Gemetar badannya, mengingat kenangan-kenangan indah bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inti dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isya jam berapa, Ustaz? Lewat 11 ya. Ya, insya Allah masih cukup kita selesaikan pada malam hari ini kitab Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah. Wa qad ayadahu Allahu bil mu'jizati. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa mukjizat. Mukjizat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah kekuatan luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Jadi mukjizat itu artinya adalah mukjiz, itu melemahkan, mengalahkan. Ya, jadi apa mukjizat itu? Untuk mengalahkan orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Dan mukjizat ini adalah kekuatan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya. Dan mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kalau kekuatan luar biasa yang diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh, namanya karomah. Dan karomah ini ada, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karomah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang, satu yang mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, orang tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karomah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dicari. Ya. Tidak bisa dicari. Oh, saya ingin punya karomah bisa terbang.
Nah, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan terbang, tidak bisa, Bapak. Ini jangan sampai kemudian kita tertipu dengan amalan-amalan kesyirikan yang kemudian di atas namakan karomah. Dan orang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan karomah itu tidak ngomong-ngomong. Ya, yang mendapatkan karomah tidak bilang-bilang, wah ini saya punya karomah seperti ini. Kamu pengen nggak dapat karomah seperti saya? Nah, itu tidak seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi SAW yang pertama, karena bi'ilma'i min baini asabihi, mengeluarkan mata air dari sela-sela jarinya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat Rasul yang pertama yang disebutkan, yaitu air mengalir dari jari-jari Rasulullah. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah meminta air, lalu diberikan kepada beliau sebaskom air, maka berwudulah kaum muslimin dengan air itu, dan perkiraan jumlah mereka berkisar antara 60 sampai 80 orang. Dan kata Anas, dan aku menyaksikan sendiri air itu keluar dari sela-sela jari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat Rasul, yaitu Rasulullah pernah mengeluarkan air dari jari-jarinya. Ada sekitar 60 atau 80 sahabat yang berwudu, Bapak Ibu. Airnya cuma sedikit. Ya, Rasulullah dibawakan baskom, kemudian airnya mengalir dari jari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga 60 sampai 80 sahabat itu bisa berwudu semuanya. Kemudian mukjizat Rasul yang selanjutnya, wataksiru ta'am. Rasulullah pernah menjadikan makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dalam riwayat ketika itu sedang terjadi perang Ahzab atau yang disebut dengan perang Khandaq. Perang Ahzab ini, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, dan orang-orang Yahudi bersatu untuk menyerang Rasulullah dan sahabat yang ada di kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah menerima izin sahabat Salman Al-Farisi, di mana kebiasaan orang-orang Persia kalau di kepung musuh mereka membuat Khandaq, membuat paret. Maka dibuatlah paret, ya, dan ketika itu paceklik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kaum muslimin kekurangan makan. Disebutkan dalam riwayat Rasul sampai membawa 3 butir batu yang diikatkan di perutnya karena saking laparnya. Sampai Rasulullah lemes. Dan sahabat yang lain juga lemes. Maka ada sahabat mulia, namanya sahabat tersebut adalah Abu Tolhah. Abu Tolhah Al-Ansori, orang Ansor. Abu Tolhah ini dengar kalau Rasulullah lapar sampai lemes. Maka Abu Tolhah memerintahkan istrinya untuk membuat makanan. Cuman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan yang dibuat oleh Abu Tolhah ini juga sedikit. Cuman cukup untuk makan Abu Tolhah, istrinya, dan Rasulullah, sudah selesai. Dan keluarganya yang sedikit itu. Sehingga kemudian Abu Tolhah ini diam-diam, ya, memanggil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan di rumahnya Abu Tolhah. Karena makanannya sedikit, kalau ngundang semua sahabat tidak cukup. Maka dengan diam-diam Abu Tolhah mengatakan, ya Rasulullah, kita punya makanan ya Rasul, ya, namun cuma sedikit ya Rasul. Ya sudah, ya kita mengundang Anda saja ya Rasulullah, kita diam-diam, ya, kemudian ya, ke rumah saya nanti makan. Akhirnya Abu Tolhah pulang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah datang.
Ketika dibuka, ternyata Rasulullah membawa 70 sampai 80 sahabat. Ya. Sehingga kemudian bagaimana nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita mau ngundang Ustaz Taufik, nanti tolong ya ke rumah ya kita makan. Ya, kita makan. Ya, diem-diem aja Ustaz Taufik, ya enggak usah ngomong sama Ustaz Sam, enggak usah. Ya, ini sedikit ini makanannya. Ya. Akhirnya kemudian apa? Ketika Ustaz Taufik datang, ternyata satu masjid jamaah ya Al-Hikmah dibawa semua. Ya, padahal makanannya cuman sedikit, Pak. Ya, akhirnya kemudian Abu Thalha, waduh, ini yang datang banyak, padahal yang diundang hanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Thalha ya diam, Pak. Kenapa? Karena ini Rasul, yang datang Rasul. Maka kemudian apa? Abu Thalha sama istrinya sudah berdebar-debar, ini aduh malunya ini kalau kemudian apa? Ternyata jamuannya aku kurang. Ada 80 sahabat, Pak. Ya, ada 80 sahabat. Akhirnya kemudian apa? Ya, Abu Thalha sama istrinya sama keluarganya dipanggil, wahai Abu Thalha kemarin. Ya, kita nanti makannya terakhiran saja. Ya, terakhiran dapat apa? Habis sudah pasti kan. Ya, kita makannya terakhiran saja. Kemudian Rasul memanggil 10 orang sahabat. Yuk, 10 orang sahabat. Ya. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, 10. Maju, makan. Ya, itu makan, Pak. Ya, di nampan itu makan. Selesai makan keluar. Gantian lagi 10 sahabat. Masuk lagi, Pak. Makan lagi. Terus 10 bergantian sehingga kemudian apa? Terakhir kali Rasulullah masuk bersama Abu Thalha, makan dan makan sampai kenyang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanan ini habis untuk 5 orang, namun cukup untuk 80 orang. Ini mukjizat Nabi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mukjizat dan tidak bisa ditiru-tiru. Ya. Ada Pak Haji Radius misalnya, ya, mau buat akikoh cucunya misalnya kan gitu. Nah, sudah nanti ya kita siapkan 1 tremos saja, nanti gimana Pak Ustadz caranya ini 1 tremos cukup untuk banyak orang kan gitu. Ya enggak bisa, Pak, kan gitu. Ya, sehingga kemudian kalau ada orang yang mengaku bisa, ini sudah dipastikan ini dukun ini, bukan nabi ini, Pak ya. Ya, ini sulap ya, jadi banyak kan gitu ya. Nah, ini adalah apa? Mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini ya menjadikan makanan yang sedikit itu menjadi banyak. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa kalamul jamadat. Rasulullah bisa berbicara dengan benda-benda mati. Ya, jadi Rasul SAW ini bisa berbicara dengan benda-benda mati. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah SAW ya di dalam masjid, dan di tangannya ada batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Ya, laki Rasul di dalam masjid ada batu kerikil. Jadi batu kerikilnya itu bertasbih di tangan Rasulullah. Dan ini apa? Didengar oleh para sahabat. Kemudian batu itu diletakkan kepada Abu Bakar dan bertasbih di tangannya Abu Bakar. Diletakkan di tangan Utsman, maka bertasbih di tangan Utsman. Diletakkan di tangan Ali, maka bertasbih di tangan Ali. Diletakkan di sahabat yang lain, diem, nggak bertasbih lagi. Ya, nah ini mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mampu berbicara dengan benda-benda mati. Kemudian mukjizat Rasul yang keempat, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Nah ini Bapak Ibu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar beliau menunjukkan tanda-tanda mukjizat. Maka beliau memperlihatkan kepada mereka di mana bulan terbelah menjadi 2 bagian. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ini, ya orang-orang kafir Quraisy ketika itu minta ditunjukkan, ya Rasulullah, kalau kamu ini seorang nabi, tunjukkan mukjizat kepada kamu. Kemudian Rasul mengatakan nanti ba'da maghrib kita kumpul, ya kemudian apa? Bulan akan saya belah jadi 2. Berkumpullah orang-orang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian apa? Bulan itu betul-betul dibelah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
dibelah menjadi dua, kemudian apa? Ya dikembalikan lagi. Maka ada kisah itu astronot itu yang sampai ke bulan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sana mereka betul-betul menyaksikan bahwasanya bulan itu ada, ya pernah ada, ya seperti apa namanya itu pernah terbelah menjadi dua. Dan itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Memang bulan itu pernah dibelah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat Rasul yang kelima, mampu mendengar rintihan pohon kurma yang bersedih karena berpisah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini diriwayatkan ya di dalam hadis ya Imam Bukhari. Ya, riwayat Imam Bukhari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berdiri di atas sebatang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut seperti suara teriakan unta yang hamil. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam turun, lalu meletakkan tangannya pada batang pohon kurma tersebut. Setelah itu, batang pohon itu pun terdiam. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan, lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun, lalu memegangnya dan memeluknya. Setelah itu, mulailah batang pohon itu mengerang seperti kerangan anak kecil yang sedang diredakan tangisannya. Karena zikir ya yang sedang diredakan tangisannya sampai ia terdiam. Nabi SAW bersabda, ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Kemudian dalam riwayat lain Rasul mengatakan, kalau tidak aku peluk, sungguh ya batang pohon korma itu akan terus menangis hingga hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi Rasul ya sebelum dibuatkan mimbar itu kalau habis sholat ada pohon kurma, Bapak Ibu, kemudian Rasul itu sering ya senderan. Ya, ini kayak bapak-bapak ini ada tiang kan gitu ya. Kemudian bersender di tiang tersebut, kemudian sambil berzikir bertasbih. Nah, ini Rasul dulu sebelum dibuatkan mimbar ya kalau berkhutbah dekat pohon kurma itu, bersender dekat pohon kurma itu sambil bertasbih. Nah, maka Rasul suatu hari dibuatkan mimbar. Sehingga kemudian para Rasul sudah tidak bersandar lagi di dekat pohon kurma tersebut, ya duduk di dekat mimbar. Maka ketika Rasul sedang berkhutbah, ini pohon kurma menangis. Dan didengar, Pak, oleh para sahabat. Langsung Rasulullah turun, ditepuk-tepuk ini pohon kurma. Ya, dalam riwayat dipeluk. Seperti kemudian apa? Ada anak kecil yang nangis kemudian ditenangkan. Ya. Dan para sahabat bertanya ketika itu, ada apa ya Rasulullah? Ya sesungguhnya pohon kurma ini ya terbiasa mendengar zikir-zikirku dan aku tinggalkan karena aku sudah dibuatkan mimbar yang baru ini. Seandainya aku tidak menenangkannya, niscaya ini pohon kurma ini akan menangis sampai hari kiamat tiba. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pohon saja menangis berpisah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berat berpisah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi para sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, rindu ya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dijumpakan ya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mukjizat terbesar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab suci Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini kita lanjutkan sebentar, mukjizat terbesarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau mukjizatnya itu hebat Rasulullah, namun tidak ada mukjizat yang paling hebat ya dari mukjizatnya Rasul kecuali Al-Quran, Al-Quranul Karim yang hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah masih bisa kita baca, yang hari ini masih bisa kita hafal. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang menghafal Al-Quran, kita semua yang mengarahkan anak-anaknya untuk menghafal Al-Quran, ya kelak dijumpakan ya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya penulis di sini ya menutup kitabnya
menutup bukunya, wa akhiran nas'alullaha ayyuhyana ala tauhidi wa sunnah. Dan yang terakhir, ya, Syekh berdoa mudah-mudahan kita semuanya dihidupkan di atas jalan tauhid dan sunnah, wa yumitana 'alaiha, dan dimatikan kita di atas jalan tauhid dan sunnah itu, wa yaj'ala akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dijadikan akhir ucapan kita ketika berpisah dengan dunia ini adalah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian selesai sudah alhamdulillah kajian kita kitab Zubdatul Mabadi Al-Imaniyah. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya Ustaz San, ya kajian kita, monggo silahkan ya untuk pertemuan depan ya, kalau sudah selesai ya alhamdulillah ini kan gitu ya. Ya saya enggak ngisi lagi di sini kan gitu ya. Ya sudah. Ya, mencari pemateri yang lain ya enggak apa-apa Ustaz kan gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kalau Ustaz bahas buku lagi apa ya silahkan monggo. Ya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. هبت كالريح قوية جبت كالنار مضية